Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dianggap belum siap untuk memiliki sistem transportasi berteknologi tinggi seperti kereta cepat. Banyak pihak menilai infrastruktur nasional masih tertinggal, proses birokrasi terlalu rumit, dan jarak Jakarta-Bandung dianggap terlalu pendek untuk investasi ini. Ketika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diumumkan pada tahun 2015, gelombang keraguan langsung bermunculan dari berbagai pihak. Pertanyaan yang muncul hampir selalu sama, apakah Indonesia benar-benar mampu membangun dan mengoperasikan teknologi transportasi kelas dunia? Namun kini, lebih dari 1 dekade setelah proyek tersebut dimulai, situasinya berubah secara drastis. Yang terjadi justru di luar dugaan banyak orang. Perusahaan perkeretaapian besar dari Eropa mulai datang ke Indonesia untuk mempelajari WOS. Perubahan posisi ini sangat menarik. Dulu Indonesia menjadi objek keraguan, kini Indonesia mulai menjadi objek pembelajaran dunia. WOS bukan sekadar kereta cepat, ia merupakan simbol transformasi kapasitas teknologi dan manajemen proyek nasional. Proyek ini mengadopsi teknologi kereta cepat CIR400F yang berasal dari keluarga Fuxin, salah satu sistem kereta tercepat di dunia. Masalah pembebasan lahan hingga kenaikan biaya sempat memicu kritik. Namun pembangunan terus berjalan, hingga WOS resmi beroperasi pada Oktober tahun 2023. Perjalanan, yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam akibat kemacetan kini, dapat ditempuh hanya dalam sekitar 40 menit. Efisiensi waktu ini menciptakan pengalaman baru, yang sebelumnya hanya identik dengan negara seperti Jepang atau Korea Selatan. Alih-alih bersaing sebagai moda termurah, WOS menawarkan efisiensi waktu. Dalam ekonomi modern, waktu adalah komoditas yang sangat berharga. WOS sebenarnya bukan hanya proyek transportasi, melainkan proyek pembangunan kawasan ekonomi baru melalui Transit Oriented Development atau TOD. Model ini mengintegrasikan hunian, pusat bisnis, dan fasilitas publik ke dalam satu kawasan yang terhubung langsung dengan transportasi massal. Di balik proyek ini, terdapat agenda transfer teknologi, keterlibatan industri nasional, seperti PT INKA membuka peluang inovasi nasional. Indonesia menunjukkan bahwa negara berkembang mampu mengelola proyek infrastruktur berteknologi tinggi yang identik dengan negara maju. Proyek yang dulu dianggap terlalu ambisius kini mulai mengubah cara dunia memandang Indonesia. WOS membuktikan bahwa Indonesia mampu melangkah ke level teknologi yang lebih tinggi dan membentuk masa depan transportasi di Asia Tenggara. Dan mungkin itulah alasan mengapa dunia mulai terkejut melihat Indonesia hari ini.